Petrus resmi pindah haluan ke kubu Ariana. Ariana juga akan memastikan kalau Petrus akan memberikan informasi-informasi penting tentang Karen kepada dia dan mengkhianati Karen. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang Lain yang tayang pada hari ini. Episode kali ini akan menceritakan tentang Ariana yang akhirnya melakukan pendekatan kepada Petrus. Kita tahu ya guys ya, kalau Petrus ini adalah orang suruhan dari Karenina. Di mana Karenina ini meminta Petrus untuk mengawasi Ariana 24 jam setiap harinya. Sedangkan sekarang kondisi istrinya Petrus yang bernama Uti itu tengah terbaring di rumah sakit karena mengalami penyakit gagal ginjal. Dan tentu harus ditemani serta disupport oleh suaminya. Nah, di sini ketika Petrus sudah menjalani pekerjaan yang cukup melelahkan lah ya, yang disuruh oleh Karen ini. Karena dia harus mengawasi Ariana hampir 24 jam di rumah palsunya Ariana. Kemudian ya dia tuh cuma disuruh untuk melihat Ariana doang gitu. Dan itu tuh bagi Petrus ya buang-buang waktu sekali gitu. Untuk apa gitu? Sampai sebegitunya Karenina ini berusaha untuk mencari informasi tentang Ariana melalui Petrus gitu. Walaupun memang Petrus ini sangat amat membutuhkan pekerjaan. Kalau dia tidak mengikuti kemauan dari Karenina ya tentu pengobatan istrinya jadi ya terbengkalai gitu. Sedangkan istrinya ini harus membutuhkan pengobatan penuh ya guys ya untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, tapi di sini kita tahu kalau si Karenina ini jujur ya, nir empati sekali. Gak ada empatinya sama sekali melihat kondisi istrinya Petrus. Bahkan ketika Petrus ingin meminta izin untuk menemani istrinya di rumah sakit, tidak dibolehkan sama Karenina karena ya Karenina ini memang gak ada empatinya sama sekali. Buat apa ya selama ini Ibu Indah, ibu kandungnya melakukan kegiatan charity segala macam, tapi dia mempunyai anak yang benar-benar gak ada empatinya sama sekali. Gak ada rasa kasihan sama sekali. Ya mungkin ini karena si Kareninanya gak pernah mendapatkan kasih sayang juga kali ya guys ya. Secara tulus, dia nggak punya pacar, dia nggak punya orang terdekat, bahkan sahabat pun kayaknya dia nggak punya. Ya karena memang dia tuh tidak pernah mendapatkan cinta yang tulus dari orang lain gitu. Kecuali ibunya kali ya, tapi ibunya juga dipertanyakan nih kalau punya anak yang gak ada empatinya seperti si Karenina ini, ya apakah benar rasa empatinya, rasa sayang dari ibunya itu sampai ke Karenina, ya kan? Melihat Petrus yang meminta-minta bantuan seperti itu agar bisa menemani istrinya di rumah sakit kan kasihan banget ya guys ya. Dan di sini Petrus itu tuh terlihat sekali sudah mulai muak nih dengan Karenina yang benar-benar gak ngerti sama sekali dengan kondisi orang lain. Dan gak ada rasa sedikit pun rasa kasihan, sedih, empati dan segala macamnya. Sehingga ya setelah Nadine mendapatkan informasi yang penting tersebut tentang Petrus yang sekarang memang mengurus istrinya di rumah sakit, membuat Ariana jadi berpikir, nah ini akan bisa menjadi cara agar dia bisa masuk ke Petrus. Jadi yang tadinya dia takut banget sama Petrus, tapi dia bakalan mendekati Petrus dan akan bekerja sama dengan Petrus. Ariana akan berjanji memastikan kalau pengobatan istri dari Petrus ini tetap bisa terlaksana. Kemudian Petrus juga bisa menemani istrinya di rumah sakit asalkan Petrus berpindah haluan. Yang tadinya Petrus selalu memberikan informasi penting kepada Karenina, tapi setelah ini Petrus tidak boleh lagi untuk memberikan informasi tentang Ariana kepada Karen.
Tapi sebaliknya, Petrus harus memberikan informasi tentang Karen kepada Ariana. Tapi Ariana tidak akan memperlakukan Petrus seperti Karenina memperlakukan dia. Ariana akan sangat amat lebih memanusiakan manusia ya guys ya. Dia akan berusaha gimana caranya agar Petrus ini bisa nyaman bekerja sama dia. Kemudian memastikan kalau Petrus ini jangan sampai mengkhianati dia juga gitu untuk kedepannya. Karena kan ya sekarang Petrus ini dipastikan akan mengkhianati Karenina sekali ya guys ya. Yang biasanya dia memberikan informasi tentang Ariana kepada Karen, sekarang ya kebalikannya. Nah tentu ini membuat si Petrus ini harus sangat amat berhati-hati, begitupun dengan Ariana. Karena ini jujur agak gambling juga ya guys ya. Ya karena kita tahu kalau Petrus sudah bekerja lama di Vistara gitu sebagai driver. Dan sekarang dia ya dipaksa untuk bekerja dengan Karen agar bisa memberikan informasi-informasi tentang Ariana. Ya tentu Petrus ini mau gak mau ya harus mengikuti kata-kata dari bosnya gitu. Karena walau bagaimanapun Karen itu adalah bosnya kan. Nah nanti kalau bosnya udah diganti jadi Ariana kan nantinya enak. Ariana itu baik banget. Gak mungkin Ariana ini akan memperlakukan Petrus dengan buruk ya kan. Jadi ya mudah-mudahan saja nanti Petrus akan bisa menjadi orang yang bisa dipercaya di kubunya Ariana untuk memberikan informasi-informasi agar nanti Ariana bisa membalaskan kejahatannya Karen. Kita tahu kalau Karen ini tuh sangat amat jahat sekali ya guys ya. Dia benar-benar berusaha gimana caranya untuk menggali-gali informasi tentang Ariana agar nanti dia bisa mengalahkan Ariana. Dia akan bisa mempermalukan Ariana dan kalau bisa menyingkirkan Ariana. Karena memang itu tujuan dia selama ini. Dan tentu ini sangat amat menyebalkan sekali ya guys ya. Karen ini tuh emang kurang ajar banget sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Ya karena mungkin dia itu merasa apapun yang dia inginkan itu harus bisa dia gapai. Tapi setelah adanya Ariana, munculnya Ariana di dalam kehidupan dia merasa kalau dia itu tersaingi. Tersaingi dari segi ya kecantikan sih dia nggak penting ya guys ya. Yang dia penting itu dia harus bisa jauh lebih oke karirnya dibandingkan dengan Ariana. Dia merasa kalau Ariana ini terlalu cepat gitu untuk bisa untuk bisa sukses gitu seperti sekarang gitu. Karena ya bibit bebet bobotnya aja nggak jelas, tapi dia malah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Karen selama ini. Sementara Karen sudah menjajal bisnis ini tuh sudah sangat amat lama. Dia sudah masuk di perusahaan itu tuh sudah bertahun-tahun, bahkan hampir puluhan tahun. Tapi dia belum pernah menggapai apa yang digapai oleh Ariana sekarang gitu. Padahal start mereka tuh jauh berbeda. Nah jadi makanya mereka merasa ya si Karen ini merasa sangat amat tersaingi sekali lah oleh si Ariana ini. Dan ya Ariana mau bilang apa ya, dia juga melakukan ini semua ya tentu tidak dengan riset yang apa adanya gitu. Sudah ya hampir 2 tahun dia meriset semuanya. Dia mencari tahu informasi-informasi dan segala macamnya tentang kejadian dia disakiti dan dihancurkan waktu itu gitu ya, dan ada keterlibatan Karen di sana. Ya mau gak mau dia harus balas dendam dong sama Karen karena gara-gara Karen loh anaknya jadi meninggal dunia, ya kan? Jadinya sekarang Karen ini memang harus mendapatkan karma atas apa yang sudah dia lakukan gitu kepada Ariana. Dan gak salah kalau Ariana balas dendam sama Karen. Tapi memang ya Mimin agak cukup sedikit sentimen dengan Nadine ya guys ya. Entah kenapa Mimin itu tuh agak sedikit kurang percaya gitu loh sama Nadine. Apalagi ketika Nadine di episode kemarin mempertanyakan kepada Ariana apa sih sebenarnya ide Ariana sekarang gitu. Karena Nadine selama ini
Ya tahu kalau Ariana pengen balas dendam, tapi detailnya itu tuh Nadine nggak ngerti gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Ariana, kemudian langkah-langkah apa saja dan segala macamnya gitu. Tapi Ariana ya cuma memberikan note kalau dia mempunyai target Pamela dan Bima di sini. Nah, ini akan membuat si Nadine ini tuh jadi memberikan informasi kepada orang lain kah? Atau mungkin memang Nadine ya scare itu sama Ariana gitu. Karena jujur nggak ada celah nih untuk kita curiga sama Nadine selama ini gitu ya. Tapi yang Mimin takutkan nanti kalau Ariana dikhianati sama Nadine aja gitu. Kebayangkan gimana hancurnya Ariana? Duh, udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.